Baik, alhamdulillah. Sekarang Fever itu lagi ikut namanya Beavers Cup. Jadi Fever setelah dari Jepang kemarin, terus mereka akhirnya gabung ke sini dan aku diajak kembali. Padahal aku udah di rumah. Sebenarnya dikatain pensiun juga enggak, karena kayaknya nggak bakal bisa lepas dari basket. Tapi ya mungkin sekarang lebih ke perbedaan target aja sih. Kalau misalnya dulu di Fever emang utamanya misalnya pengen ke timnas gitu, tapi kalau sekarang kayak ya udah basket tuh jadi buat refreshing aja, jadi kayak nggak latihan tiap hari lagi, tapi tetap basket bisa terus buat aku seneng gitu. Jadi aku kemarin yang udah 2 kali operasi itu ternyata ya tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Maksudnya aku berharapnya kondisinya bisa lebih baik dari yang sebelumnya, tapi ternyata enggak. Jadi mungkin aku harus bisa nerima kondisiku dan move on ke next step-nya. Kebetulan aku juga next-nya itu tetap nggak bisa lepas dari basket. Maksudnya masih ada hubungannya karena aku sekarang ada di suatu tempat yang berhubungan dengan performance atlet. Jadi kayak ya masih belajar sih, tapi kayak semoga bisa ngebantu anak-anak yang punya keinginan untuk basketnya lebih baik gitu. Sebenarnya Fever tuh ya segalanya sih, karena aku belajar untuk dewasa itu ya di Fever, karena aku dari lulus SMA sampai aku akhirnya udah 29 tahun itu aku di Fever dan aku merantau gitu loh. Jadi kayak ya itu proses pendewasaan aku sampai sekarang dan sampai aku akhirnya ready untuk kembali ke rumah. Momen paling diingat yang pasti kehidupan di mes, karena kayak kadang nggak kepikirannya aja sih, kayak kita berbeda-beda tuh digabungin di dalam satu atap tuh suatu hal yang kayak belum tentu semua orang tuh bisa beradaptasi dengan mudah gitu. Dan kayak kehidupan di mes ya unik lah, pasti kita hidup di satu atap pasti ada suka dan duka gitu, tapi kayak ya akhirnya dibawa happy aja karena terus bersama-sama gitu. Ya sebenarnya jadi kenangan yang, maksudnya ketika aku udah berhenti, yang paling aku beratin itu adalah kehidupan sehari-hari di Surabaya. Jadi ya latihannya juga, tapi kayak berkomunikasi sama anak-anak tiap hari, tiap latihan, mengeluh latihan itu juga kayak mau bangun tidur, dari bangun tidur sampai mata tertutup tidur tuh kayak ngeliatnya mereka-mereka lagi gitu. Baik itu sih. Buat aku pribadi yang pasti bisa tembus di squad national team di 2019, karena emang tujuan aku masuk ke Fever itu emang pengen masuk ke national team, dan itu pun baru aku raih di setelah aku 2013 aku baru gabung Fever dan baru keraih itu 2019. Jadi kayak berasa struggle-nya gimana aku akhirnya bisa meraih si national team itu. Nah, ketika aku udah terpilih malah pengennya makin baik di national team berikutnya, tapi faktanya ya cedera. Tapi kalau misalkan diambil happy-nya, pasti aku happy banget bisa kepilih di 2019. Kan 2019 pertama kali aku timnas, dan itu masih ya masa kontribusi di lapangan pun masih sedikit gitu, dan itu banyak banget yang aku harus pelajarin. Dan ya sebenarnya targetnya di national team berikutnya, tapi ya kenyataannya enggak. Jadi ya kalau bisa aku ulang ya tidak cedera sih, karena pengen bisa lebih baik setiap tahunnya tuh lebih baik. Ya pasti sih udah 11 tahun aku di Fever.
yang bikin susah move on yang pasti rutinitas sih, rutinitas. Pagi latihan, sore latihan, pagi latihan, sore latihan. Dan ketika di rumah kan kayak ya udah paginya ya normal selayaknya orang ya, kayak bangun nggak latihan gitu. Sebenarnya itu sih kayak rutinitas yang lebih susah move on. Clarita termasuk yang paling dekat karena kebetulan dia ada di ranjang sebelahku, jadi kayak mau aku tidur, mau aku buka mata sebelahku dia. Terus ada Fiska, tapi Fiska kan udah balik ke Makassar. Terus sama Namira, ada Gradita juga, Dita. Tapi semua sih maksudnya kayak setiap orang tuh punya punya kedekatan masing-masing gitu loh sama aku. Mungkin generalnya lebih ke jalanin aja setiap latihan. Capek tuh nggak apa-apa, ngeluh tuh suatu hal yang normal karena kita juga bukan robot. Tapi yang pasti jangan pernah berhenti untuk latihan, untuk bisa lebih baik lagi. Mungkin ke Gradita ya, semoga cepat mendapatkan jodoh karena mungkin udah siap. Buat aku mungkin lebih tough menjalani hidup kali ya, soalnya kan sekarang aku ada di next step lah, misalnya setelah basket ada di kehidupan yang sebelumnya belum aku lewatin gitu, jadi semoga aku bisa struggle untuk menjalaninya. Terima kasih banget buat semua keluarga Fever, terutama buat Cele sama Koitop karena udah ngasih aku banyak pelajaran di Fever dan udah ngasih banyak banget hal buat aku selama aku 11 tahun di Fever. Maaf banget kalau misalkan aku belum ngasih yang terbaik buat Fever, tapi pokoknya Fever selalu di hati aku. Buat yang lain, untuk Koeli, Pak Sabto, dan semua pelatih yang pernah ngelatih aku selama aku di Fever, makasih banget semua buat ilmunya. Aku banyak banget belajar, selain basket tuh belajar kehidupan ya di Fever juga. Untuk temen-temennya juga, ketika aku cedera aku selalu disupport terus sama mereka. Kayak aku kesusahan jalan ketika aku setelah operasi, pasti mereka bener-bener kayak, kamu dibantuin nggak atau mau dibantuin, kayak ya kita suka dan duka selalu bersama-sama gitu.